Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ini nggak kerasa udah melewati pandemi 1 tahun lebih. Banyak hal yang mampir ke kita termasuk banyak ketidakpastian. Ketidakpastian karir, pekerjaan, dan lain-lain. Kadang-kadang ini membuat kita depresi, bikin kita nyerah, ya putus asa. Dan jadinya nyalahin berbagai hal, berbagai situasi. Ya, kita salahin orang tua, salahin sekolah, salahin temen, salahin bos, salahin anak buah, salahin teman kerja, salahin sahabat, pokoknya salah-salahin gitu ya. Apply kerja nggak dapat-dapat, udah berapa puluh kali kirim CV nggak dapat-dapat. Ikut organisasi selalu gagal, ada aja ya. Lalu coba ini coba itu, ada aja gagalnya. Lalu dia mengeluh, aduh ini kayaknya dunia nggak adil sama gue nih ya. Sama aku nggak adil karena aku melakukan sesuatu tuh udah yang terbaik. I give the best, tapi kenapa saya tidak mendapatkan yang the best? Nah teman-teman, di bulan baik ini, again, judul diskusi atau topik pendek kita hari ini adalah tentang berproses lebih baik dan berkaca. Ya, ada yang namanya teori kaca besar, yang dimana teori kaca besar versus teori cermin. Kalau teori cermin kan kalau kita ada salah, sudah seharusnya kita bercermin. Salah kita di mana? Ya, evaluasi, kita perbaiki apa kurang kita pertahankan apa yang sudah menjadi kuat. Bukan malah menggunakan teori kaca besar. Salahnya di kita, tapi kita cari-cari kesalahan di orang lain. Bahkan orang yang nggak salah, yang baik-baik saja, kita cari-cari kesalahannya. Mari kita beristighfar. Harusnya tidak seperti itu. Kita lebih banyak menggunakan teori cermin. Dan ini sudah dibalas, sudah dibalas. Ini efek habis buka puasa ya teman-teman ya. Maksud saya sudah terbahas ya di Al-Quran. Nah yang pertama kalau bicara tentang bagaimana sih kita menjadi pribadi yang lebih baik, insan yang berproses, bertransformasi, punya kualitas yang lebih baik. Di sini ada surat Al-Ra'd ayat 11, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Ini ayat yang sangat terkenal. Ya, kita sering dengar, tapi sepertinya banyakkan masukan dan keluar kiri deh ya. Kenapa? Karena kita lebih banyak nyalain orang dibanding kita menegur diri kita sendiri. Self-evaluation. Ya, kita melakukan assessment terhadap diri kita. Oh, aku tidak bertumbuh dalam karir bukan karena bosnya, bukan karena teman kerjanya, bukan karena ini, itu. Tapi akunya aja yang mungkin selama ini kurang banyak mendengar. Terlalu egois, terlalu jumawa dan sebagainya. Itu damai loh teman-teman. Kalau kita mampu membuka ego kita, berdamai dengan ego kita dan berdialog. Hingga akhirnya kita tahu apa yang harus kita rubah. Nah mudah-mudahan di bulan baik ini kita banyak tuh momentum-momentum kita merenung, ngobrol sama diri sendiri, berdamai sama diri sendiri, jujur sama diri sendiri, sehingga kita menghidupkan apa yang menjadi bunyi dari ayat ini. Kita ubah. Pola pikir kita ubah, cara pandang kita ubah, cara berkomunikasi sama orang kita ubah, cara kerja keras kita, cara mengatur waktu kita, cara memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Banyak hal yang kita evaluasi. Nah ini surat ini sangat impactful, sangat luar biasa menurut saya. Jadi sebelum menunjuk keluar, kita tunjuk diri kita dulu apakah sudah cukup baik, ya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dan lain-lain tentunya. Diperkuat sama surat Maryam ayat 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang mendapat petunjuk. Ibarat kita mau traveling ya, Allah tidak akan atau tentunya kita tidak akan mendapat petunjuk kalau kita nggak mencari petunjuk tersebut di awal. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Teman-teman harus keluar dari zona nyaman, keluar dari ego diri sendiri untuk melihat kita dari sisi yang lain. Ayat ini ngajarin ketika kita cukup mendapat petunjuk, maka akan banyak petunjuk yang akan diberikan ke depan. Banyak hal. Ya, there's some direction, ada clue ke depan kalau kita mau membuka hati, membuka pikiran ya, dan kita membiarkan diri kita untuk diarahkan sama situasi sekitar dan tentunya sama Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran, surat yang ketiga dalam pembahasan ini di ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan saya berdoa di bulan Ramadan ini sahabat-sahabat saya semua yang menonton video ini diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang diberikan kesempatan untuk terbuka hatinya, tercerahkan pikiran hatinya, batinnya, jiwanya, raganya untuk berbuat lebih banyak kebajikan. Ya, karena kita tahu akan banyak juga hal baik mampir ke kita kalau kita banyak berbuat baik. Dan saya tidak akan lelah bicara soal ini. Karena ini adalah dakwah panjang, ya, pengingat panjang. Dan detik ini saya juga sedang mengingatkan diri saya pribadi. Dan teman-teman, selamat berproses lebih baik. Ya, kita tidak akan dapat petunjuk kalau kita tidak mencari petunjuk. Jangan lelah mencari petunjuk, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat ya.